A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para tuan guru, para ustadz, ustazah, para khatib, bilal, jamaah, wabil khusus anak-anakku sekalian, santri, santriyah yang berbahagia. Sebelumnya Ustadz kita sudah membicarakan surah Al-An'am, yaitu pada ayat 100, hari ini 146. Dan sebelumnya sudah dibicarakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan sikap Allah terhadap kaum Yahudi, di mana pada ayat 145 Allah telah menceritakan kepada kita semua, yaitu tentang isi daripada kitab Taurat. Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Dan pada masa inilah Yahudi itu tumbuh kembang dan tumbuh subur, yaitu di Israel itu. Karena dia berdekatan dengan Mesir, dan kawasan Israel itu dekat dengan Mesir. Sekitar 3-4 jam sudah sampai ke Mesir, atau dari Mesir ke Israel, di mana masuk Israel melewati pintu gerbang yaitu Yordan. Jadi dekat sekali. Nah, Musa itu berkuasanya di Mesir. Jadi bersamaan dengan Tuan Fir'aun. Jadi Musa itu dulu berkuasa bersama dengan Tuan Fir'aun. Saat itulah juga Israel ini mulai tumbuh berkembang. Kaum Yahudi itu pada masa Fir'aun ini, Yahudi ini tinggal di seberang lautan, di seberang kota Mesir, di seberang lautan. Jadi memang Yahudi itu sejak zaman Fir'aun itu sudah dikucilkan dalam kehidupan masyarakat, karena tingkah pola mereka, dan mereka itu termasuk kalangan yang istilahnya itu minimal, sedikit, minoritas. Jadi mereka ini kalau pada masa Fir'aun itu adalah kalangan budak-budak dan hamba sahaya. Maka itu mereka diletakkan oleh Fir'aun itu di seberang lautan. Nah, ternyata memang karena budak, perilakunya, sikapnya selalu dia bersikap membantah akan ajaran-ajaran Tuhan, ajaran Allah yang diturunkan melalui Taurat atau Taurat di dalam kitab yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat 145 kemarin kita bahas, kita kaji. Di sini Allah mengingatkan bahwa kaum Yahudi ini memberikan kehalalan kepada barang-barang yang haram gitu, dan sebaliknya mengharamkan barang-barang yang haram menjadi halal. Jadi yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Nah, di samping tindakan-tindakan yang lain sebagai pembangkangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diceritakan yang lalu, yang diantaranya yang mereka lakukan itu, pertama adalah, saya baca saja ayatnya, terjemahannya. Katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan Allah kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin kamu makan. Apa itu diantaranya? Misalnya yang dikatakan sini, yaitu kecuali daging hewan yang mati atau dikenal dengan bangkai. Nah, itu memang tidak boleh. Selain itu boleh. Artinya bangkai itu seperti hewan-hewan seperti lembu, kambing, onta dan sebagainya. Itu bisa bangkai. Kecuali ada juga yang bangkai boleh dimakan, seperti misalnya bangkai ikan. Itu boleh. Atau juga kata mufassirin itu dikatakan bangkai belalang. Nah, belalang kita tahu ya, belalang itu ternyata boleh dimakan. Jadi kalau belalangnya mati, bangkainya boleh dimakan.
Itu dikatakan. Nah, kecuali kalau yang tadi hewan-hewan seperti onta, kemudian kambing, lembu dan sebagainya, kalau itu mati, itu dianggap bangkai, tidak boleh dimakan. Selain itu boleh. Yang kedua, tidak boleh memakan darah yang mengalir. Nah, darah-darah yang ada dalam tubuh hewan kah, atau juga dalam makhluk-makhluk yang lain. Itu juga tidak boleh. Kecuali darah yang ada di dalam tubuh hewan itu sendiri, yang sudah dipotong atas nama Allah. Apa contohnya? Hati misalnya. Hati itu adalah darah sebenarnya, yang sudah membongkah menjadi daging. Sebenarnya hati dan limpa itu kumpulan darah, atau paru ya, bukan limpa, paru. Jadi paru dan hati itu adalah kumpulan darah. Nah, boleh ini dimakan. Darah itu sebenarnya kumpulan darah yang ada dalam tubuh hewan. Tapi yang mengalir, bekas potongan, darahnya ngalir, itu nggak boleh. Karena ada yang memakan darah itu. Kalau non muslim itu motong hewan itu gimana? Dia tusuk lehernya, lalu darahnya itu dia kasih selang, pipa, dia tampung. Lalu darahnya itu dia bekukan, dia makan. Itu tidak boleh, itu darah yang mengalir artinya. Tapi darah yang beku itu boleh dimakan, seperti hati dan atau paru tadi gitu. Boleh. Nah, kemudian berikutnya lagi, apa yang dilarang? Tidak boleh adalah daging babi. Kalau ini langsung disebut ya, hewan yang bernama babi. Jadi babi itu mulai dari kulitnya, semua dari luar sampai ke dalam semua dilarang. Dalam ayat yang lain juga dikatakan anjing dan sebagainya. Dan juga diberikan ciri-ciri, yaitu hewan-hewan yang diharamkan dimakan, yaitu seperti bertaring dan sebagainya. Tapi ini adalah konteksnya pada Yahudi. Nah, mengapa hewan-hewan ini tidak boleh dimakan? Karena hewan itu kotor, kata Allah, jorok. Jadi kita lihat kalau babi itu makannya seperti apa? Pasti makan kotoran, comberan, tai dan sebagainya. Itu dimakan oleh babi. Nah, ketika makanan hewan ini juga tidak bersih, tidak suci, maka itu pun diharamkan. Nah, begitu juga nanti hewan-hewan yang jenisnya yang lain gitu, yang bertaring dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga hewan yang halal tapi menjadi tidak halal. Mengapa itu? Adalah karena hewan-hewan itu disembelih atas nama bukan nama Allah. Maka itu ketika kita menyembelih hewan, cukup baca bismillah saja sudah boleh, sudah sah dimakan. Karena itu sudah menyebut nama Allah. Nah, bahkan para mufassirin mengatakan umat muslim itu boleh makan hewan itu, memotong hewan itu, dan tanpa menyebut bacaan, tapi cukup di hatinya, karena dia sudah beriman, bertawakal pada Allah dan Islam, itu sudah dianggap dia berhak dan sah kalau dia memotong hewan tersebut. Termasuk yang wanita, adik-adik anak-anakku, kalau mampu memotong hewan ini boleh, tidak masalah. Ya, yang muslim gitu, dan itu boleh dimakan. Jadi nggak mesti bapak-bapak motong hewan ini. Jadi ibu-ibu, adik-adik santri boleh motong hewan. Ya, asalkan sudah akil balik ya. Nah, itu boleh dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, ini semua memang dilarang, tidak boleh. Selain itu semuanya boleh dimakan hewan ini. Nah, oleh Yahudi selain yang 4 itu dia haramkan juga gitu. Itu dikatakan tadi, dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dalam perihal makanan-makanan ini. Nah, karena pembangkangan mereka yang begitu luar biasa, membolak-balikkan fakta, ini Taurat ya yang dia bolak-balik ini, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan ini juga masuk dalam Al-Quran yang merupakan kumpulan semua kitab ini. Maka Allah ingatkan, Allah sanksi mereka dalam ayat yang hari ini kita akan bahas, yaitu pada ayat 146 surah Al-An'am, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla zi zufur wa minal baqari wal ghanami bainahum suhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawa ya aumah talaqo bi'azmin jalika jazainahum
biba'yihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan pada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, di punggung hewannya, atau yang berada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang yang ada di dalam tubuh hewan itu. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Nah, ini Allah ingatkan kembali. Kalau tadi Allah ceritakan pada kita tentang hal-hal yang diharamkan dan dia bolak-balik menjadi halal, atau sebaliknya yang dihalalkan Allah tapi mereka haramkan. Nah, ini salah satu sanksi yang diberikan pada mereka. Jadi memang Yahudi ini terkenal pembangkangannya, di samping juga resek, suka mengganggu, usil orangnya, dan yang paling fatal adalah menghambat orang untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mengganggu orang untuk dekat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang kerja mereka dari dulu. Ternyata sampai hari ini yang kita saksikan bagaimana perang berkecamuk di Palestina ini, di Gaza ini, yang berhadapan dengan Israel. Ya begitulah memang kerja mereka dari dulu. Ketika orang diam, dia mencari perhatian. Ketika orang mulai membiarkan dia mulai resek, supaya perhatian orang selalu kepada dia. Jadi ibaratkan seperti anak yang nakal. Jadi kalau orang tuanya kurang perhatian, maka dia bikin nakal-nakal, tindakan-tindakan kejahatan, sehingga nanti orang tuanya perhatian sama dia. Nah, begitulah Yahudi ini. Orangnya resek, orangnya nakal, orangnya jahil, dan selalu mengganggu, menghambat orang untuk mendekat kepada kebaikan dan kebenaran. Inilah pekerjaan Yahudi yang selalu dalam kehidupannya. Nah, dalam konteks ini Allah hukum mereka karena perbuatan mereka yang mengganggu, yang menghambat dan resek itu, mengganggu orang yang ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga banyak sebelumnya kita bahas, Allah hukum mereka di mana mereka tenggelamkan kawasan negeri Israel itu dengan meluapnya air laut. Nah, di sini Allah berikan hukum, sanksi kepada mereka, yaitu dua hal. Dan pada orang-orang Yahudi kata Allah, wa 'alal ladzina hadu haramna kulla zi zufur. Orang-orang Yahudi itu kami haramkan semua yang berkenaan dengan hewan yang berkuku. Menurut para mufassirin, hewan yang berkuku ini adalah hewan yang kakinya tidak bisa dikembangkan. Jadi dia nempel gitu. Apa di antaranya itu? Hewan yang tidak bisa berkembang kakinya itu, atau kuku-kukunya itu, seperti onta. Onta itu nempel dia, nggak bisa dikembangkan jari-jari kakinya. Atau juga burung onta, ternyata juga sama itu. Hewan lain apa? Ada juga seperti lembu, ya, sapi, demikian juga kambing. Itu ternyata kakinya tidak bisa dimekarkan. Jadi hewan berkuku di sini adalah hewan yang tidak bisa memekarkan kakinya, kaki itu nempel. Demikian juga bebek, itik, atau angsa. Nah, itu termasuk hewan yang kakinya nempel. Coba nanti Ananda lihat, ya, bebek dan angsa itu seperti apa kakinya itu nempel gitu. Jadi menurut mufassirin, hewan yang berkuku di sini maksudnya adalah hewan yang kukunya nempel gitu. Jadi tidak bisa dikembangkan jarinya itu. Nah, ini yang dilarang oleh Allah kepada Yahudi ini, tidak boleh dimakan, diharamkan bagi mereka. Padahal itu enak-enak sebenarnya. Seperti onta, hewan yang enak. Lembu, hewan yang enak. Kambing, diharamkan oleh Allah sebagai sanksi, sebagai siksa kepada mereka. Tidak boleh memakan hewan-hewan itu. Ini dilarang. Tapi tetap saja dasar Yahudi, hewan-hewan ini tetap mereka makan di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua apalagi, mereka juga tidak boleh memakan lemak sapi dan lemak domba. Nah, sapi tentu yang kita udah tahu ya, juga ada di negeri kita.
sedangkan domba itu sejenis kambing. Kalau domba itu yang kayak biri-biri itu ya, yang bulunya tebal-tebal, atau juga sejenis kambing gitu. Nah, lemak-lemak ini tidak boleh dimakan kecuali yang melekat di punggungnya. Yang ada di punggung hewan itu yang melekat, yang ada lemaknya itu boleh dimakan, yang melekat pada tulang-tulangnya itu. Atau yang ada di dalam isi perutnya, dalam limpanya itu, lemak-lemak di limpanya boleh dimakan. Atau juga yang bercampur dengan tulang, kan ada lemak-lemak yang nempel di tulang, itu boleh dimakan. Sampai begitu Allah rinci, mereka tidak boleh makan sesuatu dan melarang para kaum Yahudi ini memakan sesuatu yang berkenaan dengan hewan ini, dan juga membolehkan, menghalalkan apa yang boleh mereka makan. Inilah yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, mengapa ini dilakukan? Ini adalah sebagai hukuman bagi mereka, yaitu hukuman atas kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukuman sebenarnya, siksa pada mereka. Jadi siksa itu tidak semuanya dia tunjukkan pada alam. Misalnya angin dengan tentaranya ya, angin itu tentaranya Allah. Demikian juga seperti laut yang katakan meluap, atau gempa bumi, itu senjatanya Allah semua. Pasukan-pasukannya Allah dengan senjatanya melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menghancurkan alam. Seperti juga Yahudi ini satu ketika pada surat sebelumnya itu juga ada larangan Allah, dilarang melaut pada hari Sabtu. Kalau istilah mereka itu hari Sabat, hari Sabtu. Ketika larangan ini muncul dalam surat Taurat, mereka penasaran dan membangkang perintah itu, turun ramai-ramai ke laut. Nah, ternyata apa yang terjadi di sana? Ketika hari Sabtu itu laut pasang ombaknya tinggi gitu. Lalu ketika mereka ramai-ramai turun ke laut, Allah luapkan laut itu dan hancurlah mereka menjadi mayat bergelimpangan ketika turun melaut pada hari Sabtu itu. Padahal sudah dilarang, sudah diingatkan gitu. Beginilah dasar Yahudi pembangkang, mereka tetap melaut. Nah, sama juga ada yang seperti ini. Mereka membangkang lagi, mereka mengganggu, menghambat daripada orang beribadah dan dekat pada Allah. Jadi pada kisah ini kita bisa melihat hikmahnya, siapa yang mengganggu, menghambat, resek, dan juga selalu melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bisa menghambat orang lain untuk mendekatkan diri pada Allah, maka dikategorikan dia adalah komunitas Yahudi gitu. Cara berpikirnya dan cara bertindaknya. Dia tidak melakukan, tapi dia ingin orang juga tidak melakukan hal yang sama. Dia tidak datang ke masjid, tapi dia juga memprovokasi orang agar tidak ke masjid. Dia tidak beribadah, tidak mengikuti perintah Allah, tapi dia juga resek mengajak orang tidak beribadah dan tidak mengikuti perintah Allah. Inilah yang dikenal dengan karakter Yahudi. Maka itu dengan karakter ini mereka mengatakan mereka itu hebat. Maka itu dalam kamus itu dikatakan Yahudi itu adalah al-Yahud. Yahud itu adalah orang yang hebat, orang yang berkelebihan. Itu dikatakan demikian. Artinya orang yang dianggap kelebihan, dianggap punya keunggulan, pokoknya serba begitu. Maka itu mereka mengatakan al-Yahud, Yahud. Bahasa gaul juga sering dikatakan Yahud. Nah, Yahud itu menunjukkan bahwa Yahudi itu adalah orang yang hebat. Tapi kita kadang latah mengatakan, Yahud ya, Yahud ya penampilannya, Yahud ya pakaiannya, Yahud ya cara berpikirnya. Padahal Yahud itu bahasa yang diungkapkan oleh Yahudi menunjukkan kehebatan mereka, Yahud. Nah, hati-hati menggunakan Yahud itu. Maksudnya Yahud itu adalah kata yang diungkap dalam jok-jok untuk mengungkapkan kehebatan Yahudi. Nah, inilah beberapa pesan yang penting yang kita pahami dari surah Al-An'am ayat 146 ini. Semoga ini menjadi ingatan kita semua, hikmah besar yang ada di dalam hal ini, bahwasanya Yahudi berperilaku membolak-balikkan fakta, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Dan yang kedua apa kerjanya? Rese, mengganggu orang lain, menghambat orang lain, dan juga memprovokasi orang lain agar tidak melakukan kebaikan-kebaikan agar sama dengan mereka. Nah, inilah perilaku-perilaku hidup mereka, sehingga Allah siksa mereka, Allah berikan berbagai azab pada mereka sebagai sanksi atas kejahatan yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan, di dalam sepanjang sejarah sampai hari ini. Demikianlah informasi, demikianlah pembahasan kita, tadabbur kita pada hari ini tentang surah Al-An'am ayat 146. Semoga Allah rahmati kita, berkahkan kita dan ampuni kita dalam kehidupan sampai kita menuju kematian menghadap Allah SWT. Demikian, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.